Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Islami di program Tickle Talk edisi Rabu 5 November 2025. Bagaimana portofolio Anda pasca perdagangan kemarin? Semoga cuan dan selalu waspada atas segala risiko yang mungkin saja terjadi. Sobat investor, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah pada perdagangan kemarin. Indeks pada penutupan bursa Selasa 4 November 2025 parkir di level 8.250,16, terkoreksi sebesar 24,92 poin atau minus sebesar 0,30%. Indeks sempat menembus 8.300, namun tidak kuat untuk bertahan lama di atas level tersebut. Sobat investor, mendekati akhir tahun, pelaku pasar mencermati hasil evaluasi mayor Bursa Efek Indonesia terhadap indeks acuan seperti LQ45 dan IDX 30 yang berlaku mulai bulan ini. Perubahan konstituen ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan rotasi sektor dan arah baru ekonomi nasional dengan dominasi saham dari sektor energi, teknologi, dan kesehatan. Di saat bersamaan, pelaku pasar juga menanti rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga oleh BPS pada hari ini. Data ini akan menjadi katalis penting bagi sentimen pasar sekaligus ujian bagi daya tahan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global. Kombinasi kedua faktor ini menjadikan pekan ini krusial bagi arah IHSG ke depan. Lantas, sentimen apa saja yang turut memengaruhi pergerakan IHSG kemarin dan seperti apa proyeksinya hari ini? Untuk mengetahuinya, kita sudah tersambung dengan Reza Fahmi Riawan selaku Head of Retail Marketing and Product Development Division at PT Henan Putih Rai Asset Management. Selamat pagi Mas Reza, apa kabar? Pagi Mas Ahmad. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Reza, kemarin indeks melemah setelah sempat menembus di level 8.300 dan berakhir di level 8.250-an. Menurut Anda apa yang menyebabkan pelemahan IHSG kemarin? Ya, sebetulnya kemarin kita paginya sih senang ya, karena banyak sekali saham-saham yang tiba-tiba naik, tapi tiba-tiba di pasca lunch tuh di sesi kedua itu rilis berita kan bahwa laporan keuangan bank-bank himbara itu kecuali BTN itu semuanya pada turun. Jadi Mandiri, BRI, BNI itu mencatat penurunan laba sekitar 10,2% secara tahunan. Ini membuat memicu aksi domestik maupun asing untuk menjual bank-bank tersebut. Dan kita juga bisa lihat sebetulnya penekanan kemarin itu minus 0,4%. Itu didorong dengan banyaknya BRI, Mandiri, dan satu lagi BRMS. Minusnya juga lumayan tinggi. Berarti ada aksi jual cukup besar ya kemarin? Lumayan. Secara fundamental, apa makna evaluasi mayor indeks seperti LQ45 bagi stabilitas dan efisiensi pasar modal Indonesia yang baru saja dirombak oleh bursa kemarin, Mas? Ya, ini sebetulnya bagus ya, karena dengan perubahan ini membuat supaya indeksnya itu lebih update ya. Jadi bukan hanya sekedar ganti nama, tapi ganti nama saham, tapi juga merupakan penyegaran daftar pemain inti lah, kira-kira seperti itu. Jadi saham-saham yang performanya menurun atau likuiditasnya juga kurang, itu bisa keluar dan diganti dengan yang lebih aktif dan menarik. Kemudian juga efek ke investornya juga baik ke institusi maupun retail juga bisa melihat indeksnya juga lebih update dan lebih berguna dan bisa dijadikan benchmark. Kemudian kalau untuk yang ketiga, kalau saya melihat ini juga bagus untuk rotasi sektor, karena kan seperti kita lihat banyak sektor-sektor yang sekarang berkembang pesat seperti misalnya energi maupun teknologi. Jadi mungkin dengan adanya perombakan ini akan memungkinkan saham-saham teknologi maupun energi itu bisa masuk ke situ, dan saham-saham yang memang agak lesu bisa keluar untuk sementara. Itu semua bisa menjadi indikator ataupun benchmark yang bagus bagi para pemain saham untuk bisa melihat indeksnya, Mas, kurang lebih gitu. Beberapa saham yang masuk indeks yang dirilis BI kemarin itu sebagian kan berasal dari sektor energi, teknologi, dan kesehatan. Seperti saja ada BNI, DSSA, dan NCKL. Apakah ini menandakan adanya perubahan orientasi ekonomi Indonesia ke sektor-sektor baru yang lebih prospektif menurut Mas Reza ini? Kalau kita lihat dengan 2 tahun ini kan memang banyak konglo-konglo itu memang masuk ke situ, ketiga sektor itu. Jadi menyebabkan emiten-emiten yang ada di 3 sektor itu meningkat. Lagi pula juga sektor energi sekarang itu menjadi tulang punggung ekonomi. Jadi dengan narasi yang bagus, seperti misalnya menuju energi bersih dan berkelanjutan, membuat emiten-emiten sektor energi itu meningkat. Lagi pula juga ini kan di penghujung tahun, sehingga banyak emiten-emiten yang di sektor energi itu mendapat keuntungan dengan meningkatnya order dari dalam maupun luar negeri, terutama di energi. Kemudian di teknologi seperti kita tahu juga di Amerika kan sedang galak-galaknya, sampai tadi pagi juga kita ngomong Nvidia lah, dan AI dan segala macam, itu membuat banyak emiten-emiten di sektor ekonomi itu menjadi meningkat dan menarik bagi para investor.
Jadi sebetulnya memang perubahan ini memang bagus karena memang di 3 sektor itu sedang bagus-bagusnya. Kalau di kesehatan kita sama-sama tahu bahwa banyak asing juga mulai masuk ke situ sehingga M&A-nya juga banyak dilakukan di sektor itu, Mas. Mas, menjelang rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga oleh BPS hari ini ya, bagaimana Anda melihat sentimen pasar? Apakah investor cenderung optimistis terhadap daya tahan ekonomi kita atau justru bersikap hati-hati karena ketidakpastian global masih menghantui begini? Ya, sama seperti minggu-minggu lalu bahwa saat ini tuh memang kalaupun tenang tuh masih modelnya adalah kayak calm before the storm ya. Jadi bisa saja tiap saat sewaktu-waktu Donald Trump mengeluarkan statement apa dan itu akan berpengaruh di global. Tapi sebetulnya secara data dari dalam negeri itu kita optimis karena dengan berbagai banyak indikator-indikatornya juga meningkat. Kita juga sama-sama tahu bahwa dari kemarin laporan keuangan kita juga surplus terus sehingga memang kita sama-sama tahu bahwa ekspor kita selalu meningkat walaupun memang impornya masih gede tapi kita selalu surplus. Kalau saya tidak salah baca di tadi pagi itu laporan neraca itu kita surplus terus. Baik Mas, ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh Sobat Investor. Menurut Anda sektor-sektor apa saja yang menarik untuk dipantau pada perdagangan hari ini? Ya, seperti tadi saya sampaikan sebetulnya energi dan teknologi itu sangat menarik ya. Karena tadi sudah disampaikan bahwa energi hijau akan banyak masuk di sektor energi, terus order dari luar juga banyak masuk, kemudian di teknologi AI berkembang begitu pesat, jadi layak untuk diperhatikan. Kesehatan juga sebagai pilihan yang defensif itu menarik karena pasca pandemi permintaannya tetap tinggi, dan terakhir mungkin juga di konsumsi dan perbankan. Walaupun tadi kita tahu laporan labanya turun, tapi sebetulnya kan memang karena penyerapan kredit yang kemarin diluncurkan oleh Pak Purbaya itu belum sepenuhnya terserap. Jadi kalau nanti itu sudah terserap, harusnya di laporan kuartal 4 itu akan meningkat ya labanya. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik Mas Reza, terima kasih atas waktunya dan selamat beraktivitas kembali Mas. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas. Baik Sobat Investor, demikian proyeksi IHSG pada hari ini. Semoga informasi tersebut bisa menjadi rujukan Anda dalam mengambil keputusan baik penjualan maupun pembelian saham. Dan patut diingat bahwa segala keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, maju terus pasar modal Indonesia.